Tuhan, sungguh hidup kami berada di tangan-Mu, dan hidup kami boleh kami persembahkan untuk melakukan kebenaran. Oleh sebab Tuhan berfirman kepada kami pada saat ini, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bubuhkanlah dengan kuasa, hikmat, marifat dari tempat yang maha tinggi. Di dalam setiap kata dan kalimat perkataan semuanya di dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam pimpinan kuasa Tuhan. Dan membuka setiap hati kami, seluruh jemaat yang ada, mereka boleh menerima kebenaran dengan penuh sukacita, karena akan membawa kami semuanya kepada kesempurnaan Kristus terjadi atas kehidupan kami. Urapi kami Tuhan, jangan biarkan kuasa kegelapan mengganggu saat kebenaran firman Tuhan disampaikan. Biarlah kuasa Allah yang ada di tengah-tengah kami menjaga dan mengurapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Salam. Shalom. Salam. Ada sukacita ya? Luar biasa. Ada sukacita? Luar biasa. Iya, semangat saudara. 1, 2, 3. Oh, 10 jari lebih ke puji Tuhan ya. 2, 3 orang berkumpul, Tuhan hadir di sana. Amin. Ya, artinya apa? Yang penting seberapa pun kita yang berapa bersatu, ya. Bersatu bukan masalah jumlahnya, tetapi ketika hanya 2 orang saja bersatu, Amin. kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Haleluya. Saudara semua dikasihi Tuhan, hari ini saya mau bawakan firman Tuhan. Oh, ini nggak bisa tampil ini. Bisa ditampilkan? Iya, menyala dan berkobar-kobar. Haleluya ya. Menyala dan berkobar-kobar. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya masuk ke firman Tuhan, saya mau tunjukkan dulu apa sih yang dimaksud berkobar-kobar atau menyala. Kobar ini bukan kota waringin barat lah, tentu ya. Bukan ya. Jadi berkobar-kobar itu adalah menyala yang begitu besar. Nah, itu mungkin kalau kita pernah ikut api unggun pada waktu pramuka, itu kan ada api unggun, ya kita bakar-bakar itu. Nah, apinya semakin menyala semakin besar, itu berkobar-kobar. Yang kedua, berkecamuk. Ya, berkecamuk, perang semakin berkecamuk, perang semakin berkobar-kobar. Ya, antara Ukraina dan Rusia, itu sedang berkecamuk. Yang kedua, maaf, bisa kembalikan lagi. Nah, saya kembalikan lagi. Bertambah besar atau semakin menjadi-jadi, itu semakin berkobar-kobar ya. Semakin besar, semakin besar, itulah berkobar-kobar. Berkota waringin barat ya. Nah, saudara semua yang diberkati oleh Tuhan, ini menyala dan berkobar-kobar. Nah, kemudian saya ambil di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 11. Saudara semua ada dua. Banyak orang ya pada awal melayani begitu antusias, menggebu-gebu, ya. Tapi lambat laun semakin lemah, semakin kendor, semakin loyo, semakin lemah, kemudian padam, tinggal 1 bulan saja. Ada kan yang terjadi seperti itu. Dulu luar biasa. Nah, itu saya pikir semangat soda itu. Soda itu kan begitu pure, ya jus gitu, itu hilang, pes lagi. Kayak Sprite itu sampai kalau buka bagi saudara semuanya, kencang itu anginnya, tapi lama-lama hilang. Lama-lama hilang. Kenapa mereka bisa luntur? Banyak alasan dipakai kadang-kadang ya untuk menolak secara halus tugas yang diberikan kepada dia. Aduh Pak, saya maaf nggak bisa. Padahal kalau kita lihat dulu orang berkobar-kobarnya luar biasa, semangatnya luar biasa, komitmen awal yang mulai menjadi berkurang, ya berkurang terus sampai minus kadang-kadang,
sampai minus. Nah, saudara semua di dalam Tuhan, Roma pasal 12 ayat 11, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, ya. Tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya kasih tanda kuning. Biarlah rohmu menyala-nyala. Apa artinya? Rohmu menyala-nyala itu bangkitkan semangat rohanimu. Nah ini, ya kan? Bangkitkan semangat rohanimu. Yang mungkin tinggal satu buat saja, bangkitkan itu. Ya, itu. Biarlah roh menyala-nyala dan berikan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ini, saudara semua dalam Tuhan. Ya. Apa artinya bangkit atau membangkitkan semangat rohani itu? Menyala-nyala roh kita itu. Apa yang dimaksud itu, saudara? Satu saya mau sampaikan. Nah, saya kasih beberapa contoh. Apa artinya bangkit semangat rohani? Apa artinya membangkitkan semangat rohani? Yang tinggal satu watt atau setengah watt saja. Artinya apa? Kasih kita kepada Tuhan dan sesama itu tambah-tambahkan terus. Ya, ya tambahkanlah, apakah itu dari segi kualitas atau segi dari jumlah, ya kita mengasihi si A, ya udah mudah mengasihi si B, tingkatkan atau tambahkan terus. Yang kedua apa? Bangkit atau semangat rohani itu, keinginan memberitakan kabar baik, tambahkan terus. Jadi ingin memberitakan kabar baik, terus ditambahkan, pompa terus lah. Ya, kemudian orang yang memiliki semangat rohani, hatinya itu nggak tenang kalau dia tidak memberitakan kabar baik. Hatinya itu nggak tenang kalau dia tidak memberitakan Injil. Hatinya itu tidak tenang kalau dia melakukan sesuatu yang baik. Saya bisa tidak tenang kalau pagi saya nggak berdoa. Karena pagi tadi saya nggak berdoa, hari ini saat ini saya tidak tenang. Ini saudara akan mendapatkan suatu ketenangan, dia semakin meningkat. Itu yang namanya semangat rohani. Kemudian saat diberikan tugas pelayanan di gereja, senangnya luar biasa. Dia senang sekali. Oh, ini tugas saya hari ini, puji Tuhan. Dia sambut dengan penuh sukacita. Nah, orang-orang yang memiliki semangat rohani seperti itu, kasih kepada Tuhan meningkat, kasih kepada sesama meningkat, keinginan memberitakan kabar baik semakin meluap-luap. Gak tenang kalau tidak memberitakan Injil, pokoknya ngomong tentang Injil, ngomong tentang apapun kabar baik. Kemudian berikutnya, apa yang dibawa dengan semangat atau bangkit secara rohani? Merasakan Tuhan itu dekat dengan dirinya. Merasakan Tuhan. Ada suatu perasaan Tuhan ini sangat dekat dengan Tuhan dengan saya. Ya, ada suatu kedamaian sangat indah. Istilahnya, saya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya terus merasakan campur tangan Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang tidak baik, walaupun dalam keadaan yang kurang baik, tapi apa ada campur tangan Tuhan. Perasaan Tuhan ada hadir di sana. Sepanjang perjalanan merasakan hadirat Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Ini merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap aktivitasnya, saat di ladang maupun di warung maupun di toko maupun dimanapun berada, merasakan apa? Tuhan yang hadir. Walaupun ada sekecil apapun, merasakan kasih Tuhan. Karena apa? Pikir kita selalu baik. Ini kalau tidak karena Tuhan hadir, mungkin ini ya, tidak mungkin. Saya kemarin sepanjang perjalanan dari Pangkalan Bun menuju ke sini, motor yang saya naik itu yang jalan-jalan, rasanya mabuk. Kalau jadi goncang itu biasanya kayak mau mabuk mau muntah sepanjang perjalanan. Padahal motor metik bukannya motor mobil itu, enggak. Tetapi saya bisa langsung terus, ya walaupun berjam-jam. Apa itu ibaratnya seperti itu, saya merasakan ada campur tangan Tuhan. Jika tidak karena Tuhan, saya nggak sampai di B3. Ya, puji Tuhan yang sampai di bengkel.
Setiap aktivitas, kegiatan kita itu ada, kita rasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Itu adalah semangat rohani, bangkit merasakan Tuhan ada di dekat kita terus. Keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang tua atau siapapun. Nah, kita semua dalam Tuhan. Orang yang semangat di dalam Tuhan yang bangkit rohani, dia tidak suam-suam kuku, nggak ada suam-suam kuku, ya, nggak ada itu. Dia akan terus yang namanya mengalami kasih mula-mula. Semangat kasih mula-mula. Nah ini saudara semua dalam Tuhan. Tentu kasih mula-mula seperti Bapak Ibu saudara pacaran dengan pasangan sebelum menikah. Itu kan menggebu-gebu itu, ya. Oh itu senangnya luar biasa. Saya ketemu istri saya saja nggak ketemu 1 jam rasanya 1 tahun kan begitu. Lalu kurang pengen ketemu. Nah ini saudara, kasih semula timbul dan itu sampai hari ini timbul. Sudah berapa kali video call ini istri saya dimakan aku. Karena apa? Kasih mula-mula itu ada, ya kasih mula-mula ada. Paling tidak walaupun ketemu teman, begitu pertama, oh iya ini temanku yang dulu ya, saya senang sekali. Kasih mula-mula timbul lagi. Beberapa kemarin ketika saya ada di P3 juga ketemu teman dari Penompak sana, Penompak ya. Wow senang saya luar biasa. Karena apa? Sudah hampir 5 tahun saya tidak diketemukan. Puji Tuhan Pak, haleluya. Ayo kita makan bersama. Ada sukacita Pak. Kasih mula-mula itu timbul. Selalu kita alami, nggak pernah luntur. Walaupun kita jarang ketemu. Nah demikian ya. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan itu tidak suam-suam kuku. Pada waktu kita mula-mula percaya kepada Tuhan, biasanya kan hati kita itu berkobar-kobar. Hati kita berkobar-kobar. Saya pertama kenal Yesus kurang lebih 20 tahun yang lalu. Wah semangat sekali. Saya pokoknya ada buku PBSR. PBS itu pujian bagi Sang Raja. Itu saya pelajari terus itu lagu-lagu itu. Saya senang memuji Tuhan ya. Nah, lama-kelamaan ada orang yang kadang-kadang berkobar-kobar menjadi redup, tidak lagi panas. Nggak lagi panas, tapi juga nggak dingin. Ya kan? Nggak panas, juga nggak dingin. Ya, apa artinya? Suam-suam kuku. Orang seperti itu, keadaannya seperti ini, saudara. Orang yang suam-suam kuku itu, dia tidak melawan Kristus. Nah, dia nggak menentang Kristus, tetapi dia juga nggak bekerja untuk Kristus. Nah, sebenarnya dia itu juga nggak menentang sih, nggak menentang Kristus, tapi nggak bekerja untuk Kristus. Nah, seperti itu. Yang kedua, dia bukan musuh Kristus, enggak, dia nggak memusuhi. Dia tidak memusuhi Kristus, nggak memusuhi juga teman-teman, nggak memusuhi juga orang Kristen, tetapi dia juga bukan jadi sahabat Kristus, bukan menjadi sahabat yang baik. Nah ini orang-orang yang suam-suam kuku. Kemudian apa lagi? Saudara, tidak menentang Injil, nggak menentang Injil, tetapi dia juga nggak memberitakan Injil. Dia tahu Injil itu baik, tetapi dia nggak memberitakannya. Dia diam saja. Bahkan kadang-kadang kalau sesuatu yang salah disampaikan oleh orang, dia nggak mau mempertahankan. Sudahlah itu urusan dia saja. Dan seperti itu. Amanat agung saudara yang kemarin kita bahas, itu kan sebuah perintah Tuhan untuk kita memberitakan Injil. Dan orang-orang yang suam-suam kuku, dia tahu Injil nggak mau memberitakan. Dia tahu orang berbicara Injil itu salah, tetapi dia tidak mempertahankan kebenaran yang sudah dia yakini. Ya. Kemudian apa? Dia nggak berbuat jahat, tetapi juga banyak berbuat kebaikan. Ini orang-orang yang suam-suam kuku, nggak jahat sih, tetapi tidak banyak berbuat kebaikan. Nah, saudara-saudara Tuhan, saya kasih banyak contoh tentang orang-orang yang seperti itu. Ya, mereka nggak jahat sebenarnya. Ya. Apalagi Bapak Ibu Saudara semua. Nah, tidak panas untuk kebenaran.
nggak ada semangat, angan pun tidak, ya, angan pun tidak, nggak panas untuk kebenaran, nggak tertarik itu, ya, tidak panas untuk hidup kudus, tidak panas untuk hidup kudus, tidak berapi-api untuk menolak dosa, bahkan semacam ada kompromi. Karena ada toleransi daripada dia tersinggung, ya sudah dia saja. Nah, ini kadang-kadang seperti itu. Kemudian apa lagi? Tidak berapi-api. Yang kedua, dia tidak bisa membuat iblis itu marah. Saudara, buat iblis itu marah. Nah, orang yang suam-suam kubu, dia tidak bisa membuat iblis itu marah. Justru tertawa iblis melihat orang-orang yang seperti itu. Ya, harusnya orang percaya itu buat iblis itu marah. Marah, betul-betul marah, ya. Nah, buat saudara yang seperti ini, ya, nggak panas kebenaran. Itu orang-orang yang suam-suam kuku. Seperti apa sih orang yang tidak bisa membuat iblis marah? Ya, nggak bisa melakukan apa? Tahu baik nggak dia lakukan. Injil salah, dia pun tidak mempertahankan kebenarannya, tapi malah membiarkan saja. Nah, ini kan gimana ya? Iblis kan senang yang seperti itu ya. Iblis sangat senang dengan hal-hal yang demikian, saudara. Orang bersungguh-sungguh di dalam hal menjaga kekudusan, kurang berdoa, persembahan kurang, pelayanan dikerjakan seadanya saja, ya. Sudahlah, yang penting pelayanan saja, ibadah yang penting hadir saja. Nah, saudara semua dalam Tuhan, ada pertanyaan, apakah menjadi orang Kristen cukup seperti itu? Ya kan? Cukup gak kita menjadi orang Kristen seperti itu? Sudah, yang penting aku ini Kristen, yang penting aku dipercaya, tahu Injil, tahu kebenaran, meskipun aku tidak melakukan. Halo saudara, ketika kita beriman kepada Kristus, sekali lagi, buahnya adalah perbuatan baik. Buahnya adalah melakukan hal-hal yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ini yang sering kita berpikir seperti itu. Sudah cukuplah, pokoknya yang penting tidak mengganggu orang, ya. Ya, ini kayak anjing galak saja yang dikurung hanya penting tidak mengganggu orang. Nah, saudara, padahal Alkitab itu jelas mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang Kristen yang tidak berguna. Tidak berguna orang-orang Kristen seperti itu, ya kan? Dia tidak melakukan suatu apapun, tidak menentang Kristus, tetapi juga bukan menjadi pendukung daripada Kristus. Nah, itu orang-orang yang ditentang gak berguna, itu akan dimuntahkan, dibuang oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan lebih baik dingin atau panas. Ya, nah, saya tunjukkan saudara. Wahyu pasal 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Ya kan? Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Lebih baik seperti ini. Ya, engkau tidak dingin, engkau tidak panas. Di mana engkau berada? Orang yang baik adalah ketika dia dingin atau dia panas. Kenapa saudara? Nanti kita, kenapa Tuhan berkata orang dingin kan lebih baik hangat, mungkin seperti itu. Kalau mandi pakai air hangat mungkin enak, tetapi kalau dingin itu beda. Ya, panas itu juga berbeda. Nah, Tuhan katakan demikian. Apa selanjutnya? Ayat 16. Karena kau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, gak berguna. Gak berguna. Seperti makanan yang kita makan, kemudian keluar dari mulut kita, sudah gak ada gunanya lagi. Sudah jadi sampah itu, ya. Sudah jadi sampah, gak berguna. Orang-orang Kristen yang seperti itu, yang suam-suam kuku, Tuhan katakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara semua di dalam Tuhan, ini Tuhan berkata, hanya ada dua pilihan menjadi orang Kristen itu. Hanya ada dua pilihan. Ya.
Di dalam kehidupan orang itu hanya ada dua: menjadi orang non-Kristen atau menjadi Kristen yang panas, yang sungguh-sungguh. Gak ada pilihan ketiga. Oh, aku ingin menjadi orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Gak ada pilihan itu, gak ada. Mau sungguh-sungguh atau tidak. Tetapi Tuhan sudah katakan, sudah ada sebuah garis di sana, ada batasan di sana. Mereka yang suam-suam kuku akan dimuntahkan, ditolak oleh Tuhan. Gak ada gunanya. Setiap yang keluar dari mulut kita akan menjadi sampah saja, saudara. Yesus lebih suka kita mendidih atau membeku daripada kita tidak panas dan juga tidak dingin. Lebih baik kita itu panas, saudara. Terbakar. Ya. Roma tadi di dalam pasal 12 ayat 11 dikatakan apa? Supaya roh mereka tetap menyala-nyala untuk Tuhan. Dengan kata lain, mendidih secara rohani. Itu ya, mendidih secara rohani. Seberapapun atau berapapun usia kita, ya, ini tetap mendidih ini. Semangat itu tetap ada, tetap bergelora, menjadi berkecamuk, menjadi semakin besar. Itu maksudnya, saudara. Nah, saudara, kemudian saya mau lagi sampaikan, mengapa orang tidak lagi berkobar-kobar? Mengapa? Ya. Mengapa orang tidak berkobar-kobar? Satu, karena adalah hilang harapan atau kehilangan harapan atau putus asa. Mungkin saudara pernah mendengar cerita tentang dua orang murid yang berjalan menuju Emaus. Dua orang murid ini adalah dua orang murid yang sudah kehilangan harapan. Mengapa? Mereka putus asa ketika Tuhan Yesus disalibkan. Gak ada lagi nih harapan ini, Yesus sudah disalibkan. Sampai-sampai berita kebangkitan Kristus pun mereka tidak yakin. Berita kebangkitan Yesus pun tidak memulihkan kehidupan mereka. Karena apa? Yesus yang dipercayai mati dan disalibkan. Hilang harapan. Dengan apa bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi? Bisa memulihkan kehidupan mereka, tetapi yang dipercayai ternyata mati. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara semuanya? Ketika kita percaya ini 100% kita percaya, tapi tiba-tiba gagal ini, lalu nggak ada harapan lagi. Kita akan sering berkata demikian, saudara. Ya. Hati mereka dua orang murid ini, saudara, pernah menyala-nyala di dalam Kristus ketika belum disalibkan. Ketika Yesus belum disalib, oh hebat ya, luar biasa. Ya, mengikut Tuhan ke sana kemari, ada dikatakan Tuhan dia kerjakan, dia lakukan, dia beri semangat yang luar biasa. Ya, semangat luar biasa. Tetapi ketika pada saat Kristus ditangkap dan dibunuh, langsung mati. Bukan lagi tinggal 1 watt, mungkin tinggal 1/2 watt saja. Pertama menyala, pertama berkobar-kobar. Begitu Yesus disalibkan dan mati langsung total. Harapan pun tidak ada. Ya. Bapak Ibu Saudara semua, mungkin kita sering mengalami hal yang demikian. Kadang-kadang, oh suamiku yang saya harapkan seperti ini, ternyata tidak. Istriku yang saya harapkan seperti ini, ternyata tidak seperti ekspektasi saya. Kadang-kadang sering kita kehilangan harapan-harapan seperti anak-anakku dan lain sebagainya. Nah, ini salah satunya, saudara. Karena apa? Mereka kehilangan harapan, mereka putus asa. Kemudian, saudara, yang kedua, jenuh, bosan, abai atau mengabaikan, atau hilangnya kasih semula. Nah, itu sering terjadi. Nah, saya mau kasih contoh, kadang-kadang hati ibu-ibu ini masih berkobar nggak terhadap suami, ya kan? Hati bapak-bapak masih berkobar-kobar nggak terhadap istri,
atau biasa-biasa saja. Nah, kadang-kadang ini perlu, saudara, perlu. Karena kalau enggak, lama-lama akan terabaikan. Saya mau kasih contoh, saudara. Terlebih pada pasangan suami istri ya. Pada saat berada di rumah, bukannya kadang-kadang ngobrol sebagai suami istri, tapi mereka malah asik main HP. Ya, asik main HP. Dia nggak sadar, dia abai kepada pasangannya, baik itu istrinya ataupun suaminya. Itu lama-lama akan membuat suatu buku. Percaya atau tidak, saudara, ini dampaknya sangat besar. Kalau saudara berdua, sang suami atau istri, kemudian main HP, fokus kepada HP daripada pasangan, hati-hati. Ini bisa menuju ke arah suatu gugur. Saya akan tunjukkan suatu saat ketika HP-mu sudah nggak ada lagi, kemudian bingung, saya harus akrab dengan suami saya harus akrab dengan istri saya, tapi menjadi kaku. Karena apa? Selama ini nggak pernah dilakukan. Selama ini dia asik dengan HP-nya saja. Ketika HP sudah nggak ada, mau dekat dengan istrinya nggak enak, istri dekat dengan suami nggak enak. Kaku, saudara, jadi kaku. Karena apa? Mengabaikan hal seperti ini. Ini mengarah pada suatu hati-hati ya, seperti ini. Orang-orang yang percaya, saudara, harusnya adalah kembali kepada Roma 12 ayat 11 tadi. Jangan abai. Kadang-kadang orang tua juga seperti itu. Ya, dia nggak peduli dengan anaknya, nggak peduli dengan anaknya yang kesana kemari. Dia asik main HP. Suatu saat ketika HP-nya nggak ada, dia mulai sudah nggak nyaman ini hubungan. Karena apa? Sudah terlanjur kebiasaan selama ini HP dengan anak-anaknya. Nggak diperhatikan, nggak tahu hubungan dengan anaknya seperti apa, nggak perhatikan lagi. Karena dia sudah HP dengan asik dengan HP-nya nggak ada, akhirnya jadi kaku. Ya. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, ada kadang-kadang kasih yang sekarang itu tidak seperti pada waktu berpacaran. Ada orang juga berkata, bosan tak melihat mukanya, ya, bosan tak melihat dia itu. Kalau dulu kangen, sekarang nggak ada rasa lagi, hambar. Baik, suami buku. Nah, hati-hati, ya. Kadang-kadang suami juga seperti itu, ya. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau suami pulang kerja, ingat, siapa yang dicari duluan? Saat suami pulang kerja, siapa yang dicari duluan? Ya, siapa saudara? Istri apa anak? Ya, istri apa? Anak kan, anak yang dicari. Di mana anak kita? Ya, dia abaikan istrinya, dia abaikan istrinya. Kalaupun dia bicara sama istrinya, dia tanya, di mana anak kita? Dia tanya bukan bagaimana keadaan gimana, tapi anak kita bagaimana. Nah ini saudara, kadang-kadang ibu-ibu juga begitu. Gimana? Di mana anak saya? Kalaupun ketemu ayahnya, tahu nggak anak kita di mana? Nah ini kadang-kadang terjadi seperti ini. Nah ini kadang-kadang hal sepele. Tetapi saudara, kalau kita nggak bangun komunikasi yang baik antara suami dengan istri, lama-lama kacau. Saat anak-anak sudah besar, dia pergi kan, akan meninggalkan kita. Tetapi karena pada waktu anak-anak masih kecil, orang tua terlanjur saling mengabaikan. Begitu anak-anak gak ada, canggung, gak enak ini. Kenapa? Karena dulu udah terlanjur seperti itu. Ini suam-suamku, ya, suam-suamku. Nah ini saudara, biasakan ngobrol. Senang kalau suami mengajak ngobrol, ayo kita ngobrol. Istri juga mengajak ngobrol suami. Enak saudara, komunikasi terbangun. Ya, komunikasi terbangun dengan baik ya.
Nah, demikian juga hubungan kita dengan Allah. Makanya hubungan suami istri itu kan seperti hubungan kita dengan Allah. Sederhana saja mau sampaikan saudara. Suami istri yang bersatu, ya, yang intim, itu akan menghasilkan anak. Iya kan? Betul nggak saudara? Ya. Anak itu kan karena memang dari hubungan yang intim antara suami dengan istri. Buah ya sel telur yang ada pada suami pada istri akan memberikan seorang anak, pada dari laki-laki kepada perempuan dari seorang anak. Sederhana saja, singkat saya mau sampaikan, hubungan manusia dengan Allah kalau tidak ini tidak akan melahirkan suatu apapun, nggak akan memberikan suatu apapun. Hubungan manusia yang intim dengan Tuhan, Roh Kudus akan berbuah di dalam kehidupan kita. Amin. Tetapi kalau nggak ada hubungan yang baik, mana bisa Roh Kudus berbuah? Nggak ada. Suami istri yang nggak intim, saudara, nggak akan ada buah di sana. Nggak ada. Nggak ada. Ada buah karena ada keintiman di sana. Hubungan kita dengan Tuhan yang terus berkobar-kobar dan tetap panas, itu akan menghasilkan buah. Roh Kudus memberikan karunia kepada kita. Tuhan itu akan memberikan. Itu buah keintiman kita, ya kan? Buah yang berkobar-kobar karena kita menjaga terus hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Seorang istri tanpa dibuahi oleh seorang suami gak akan melahirkan seorang anak. Itu saudara, gambarannya itu demikian. Ya. Oleh sebab itu, jangan sampai itu terjadi. Oleh sebab itu, fokus kita selama ini kemana? Ya, fokus kita ini selama ini kemana? Di dalam pelayanan misalnya, kebanyakan orang fokus itu kepada pelayanan dan aktivitas gereja saja. Hanya fokus kepada pelayanan saja, kepada aktivitas gereja, tidak kepada Allah. Ya, tidak kepada Allah. Yang penting pelayanan, yang penting aktivitas gereja jalan. Padahal ada Allah di sana. Ya. Inilah motivasi kita supaya kita tetap berkobar-kobar dalam Tuhan, berkobar-kobar di dalam Kristus. Pelayanan, iya, fokus kita adalah kemuliaan Tuhan. Bukan cuma sekedar aktivitas, bukan cuma sekedar yang penting rutin, yang penting hadir. Tetapi kita adalah yang kita pandang adalah Tuhan. Seperti suami istri tadi adalah tetap fokus kita adalah kepada istri juga iya, anak juga iya. Ya. Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, ini saudara, ya banyak orang yang terjadi seperti kondisi di jemaat Efesus. Mereka kehilangan kasih mula-mula kan? Di dalam Wahyu pasal 3 tadi ya. Mereka kehilangan kasih mula-mula. Ya, Wahyu pasal 2 ayat 3 sampai dengan 5. Nah, ini sangat bahaya sekali. Mereka tidak lagi dimabukkan oleh kasih Allah. Karena aku datang ke gereja itu Tuhan, aku ini adalah karena kasih-Mu. Karena Kau sudah mengasihi aku. Dan saat ini aku melayani Engkau, memberikan Engkau, memuji Engkau, memuliakan Engkau adalah semuanya karena kasih yang sudah Kau berikan kepada kami. Bukan karena kami mendapatkan berkat atau memperoleh berkat, tidak. Kalau ingin memperoleh berkat bukan di gereja tempatnya saudara. Ya. Kalau berkat materi ya, bukan di gereja. Tetapi Tuhan tahu mereka yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang tidak sungguh-sungguh, Tuhan tahu pasti mendapatkan berkat. Nah ini. Jadi mengapa orang itu tidak berkobar-kobar lagi? Jenuh, bosan, pelayanan begitu-begitu saja. Wahyu pasal 2 ayat 3 sampai dengan 5.
Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan kau tidak mengenal orang yang semangat kalau dia nggak kau mengenal Allah. Namun demikian aku mencela engkau karena kau telah meninggalkan kasihku yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya kau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Dulu kau berkobar, hari ini kau juga harus berkobar-kobar. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Wahyu pasal 2 ayat 3 sampai dengan 5. Ya. Kalau kau nggak bertobat, kalau kau masih suam-suam kuku saja, kau melakukan tidak seperti semangat yang dulu, aku akan mengambil kaki dian itu dari tempatnya. Kembalikan kasih mula-mula itu dengan fokus kepada Allah. Layani Tuhan bukan hanya sekedar mengisi waktu. Ini waktu kosong ini waktu luang. Saya mau melayani. Bukan. Sekali lagi pandang Tuhan, pandang Yesus, pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Saudara, pandang saja Yesus. Ya motivasi lain apapun juga nggak salah. Tetapi saya mengatakan yang lebih tepatnya adalah seperti itu. Seperti yang saya sampaikan kemarin. Jangan katakan Allah menjelma menjadi manusia. Tetapi Allah itu firman-Nya itu menjadi manusia. Karena kalau menjelma, kambing menjelma menjadi sapi, kambingnya hilang tinggal sapi. Allah menjelma menjadi manusia, Allah hilang tinggal manusia. Nah, saya hanya menyampaikan tepatnya saja. Gak salah, memang kita mesti punya waktu juga untuk melayani Tuhan. Memang tidak salah. Ya, tidak salah seperti itu. Ya. Tetapi fokus kita ini kepada Allah. Aku ingin melayani Tuhan. Aku persembahkan semuanya adalah untuk Tuhan. Ya. Layani Tuhan. Saya yakin saudara bahwa kita semua akan merasakan kembalian yang berkobar-kobar. Saya di sini sejak gereja ini ditabiskan sudah 14 tahun. Ya, 14 tahun. 2009 gereja ditabiskan. Dan saya mulai melayani Tuhan. Dan baru 2 tahun berjalan, saya boleh dikatakan full time. Walaupun tidak ya sepenuhnya orang mengatakan demikian. 2 tahun terakhir, artinya 12 tahun karena setelah saya berhenti dari perusahaan, resign dari perusahaan, saya segala sesuatunya puji Tuhan minimal untuk mempersiapkan khotbah, mempersiapkan pelayanan di mana-mana, saya sudah ada waktu. Ya, 14 tahun saudara, 2 tahun, jalan 2 tahun ini, saya mulai bisa fokus, ya bisa fokus, belajar. Dulu saudara, 14 tahun yang lalu, kalau mau Natal 6 bulan, jangankan 6 bulan. Kalau ini bulan Desember habis Natal, saya Januari itu sudah mulai lagi mempersiapkan tulisan-tulisan. Karena dulu belum ada jemaat, hanya beberapa orang saja. Ya. Saya sudah mulai membuat tulisan tentang ucapan selamat datang, tentang tema Natal. Dari bulan Januari 1 tahun. Kadang-kadang saya dengan Pak Ban, saya malam-malam di sini, Pak ayo kita bikin tulisan, kami pakai link, tempel, dan lain sebagainya. Bapak sudah semua dalam Tuhan, selama seperti itu perjuangan, ya, 14 tahun. Dulu belum seperti ini, kami hanya pasang karpet saja, karena masih kasar. 6 bulan sebelum itu sudah jadi persiapan Natal itu, sudah jadi. Sampai segitunya saya persiapkan segala sesuatunya, semuanya adalah untuk Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara semua di dalam Tuhan. Ya, fokus kepada Allah. Fokus kepada Tuhan, tidak akan pernah memadamkan kasih bola-bola. Tidak pernah memadamkan kenapa? Tidak hanya ingat ini. Oh ya, ini adalah pikirkan perkara-perkara di atas. Ya, pikirkan perkara-perkara di atas. Yang ketiga, mengapa kita tidak berkobar-kobar lagi di dalam pelayanan?
tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak mendengarkan firman Tuhan, abai terhadap firman Tuhan. Ya. Kembali kepada murid-murid, dua orang murid yang pergi ke Emaus. Pada perjalanan mereka tidak tahu kalau dalam perjalanan itu Yesus yang berjalan bersama dengan mereka itu adalah Yesus, itu mereka nggak tahu. Tetapi pada waktu mereka berbicara, pada waktu Yesus berbicara, yang dianggap murid ini adalah orang asing, Yesus dianggap orang asing. Pada saat mereka berbicara, Pak, hati mereka berkobar-kobar. Jadi setiap murid ini mendengarkan perkataan orang asing ini, Yesus itu semangat berkobar-kobar. Wah, ini kok orang bicara ini kok kayaknya menambah semangat yang luar biasa, ya, menambah semangat yang luar biasa. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 32, kata mereka seorang kepada, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia di sini Yesus, ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Nah, sepanjang perjalanan nggak sadar. Walaupun dia nggak tahu Yesus yang berbicara, ketika berbicara tentang kitab suci, berbicara tentang firman Tuhan, oh mereka senang dua orang murid ini. Dia nggak tahu kalau ini adalah Yesus. Gak tahu. Ini karena apa? Mereka sudah terlanjur putus asa. Yesus kan sudah diberitakan mati. Nah ini, Bapak Ibu Saudara semua, ya, hati mereka berkobar-kobar saat mendengar firman Tuhan diberitakan. Hati kita paling berkobar-kobar kalau Tuhan Yesus itu berbicara. Ya, hati kita begitu kita membaca firman Tuhan berkobar-kobar. Ya. Oh, ya ini bagus sekali firman Tuhan ini menguatkan kita. Ya. Jadi Tuhan itu membangkitkan semangat kita melalui firman itu. Makanya kadang-kadang kita lupa. Ya, kalau hari kita bicara tentang semangat, saudara, puji Tuhan kita bisa diingatkan untuk diri saya dan untuk kita semua tentunya. Ini sebuah dorongan. Mungkin selama ini kita memiliki semangat yang makin hari makin padam, atau kendor makin kendor, tapi hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, jangan lagi, karena kalau tidak Tuhan akan muntahkan kita. Ya. Seringkali saudara kita tidak mengalami hati yang berkobar-kobar karena kita nggak memahami firman Tuhan. Apa sih di waktu Roma 12 ayat 11 itu, layanilah Tuhan dengan semangat yang menyala-nyala. Nah kadang-kadang kita nggak ngerti. Nah saudara, tetapi kalau kita paham, ini akan menambah semangat kita. Karena itu kita belajar firman Tuhan nggak usah tergesa-gesa. Nggak perlu banyak. Ya, nggak perlu kita banyak. Yang penting paham. Salah satu saya kenapa saya meninggalkan dulu agama saya dulu. Salah satunya adalah saya nggak paham apa yang saya baca. Nggak paham saya. Saya bisa baca dari juz pertama juz 30 saya bisa baca. Tapi saya nggak mungkin nggak ngerti apa maksudnya. Nggak tahu. Bahasa Arab itu dari A sampai Z, dari alif, ba, ta, sampai ya, saya ngerti. Tapi saya nggak paham apa maksudnya. Salah satunya adalah itu. Nah, tetapi setelah saya menjadi orang percaya, begitu saya membaca kitab suci, saya baca Injil, saya baca yang namanya Alkitab, saya ngerti pakai bahasa yang mudah dipahami. Ya. Motivasinya apa? Kita ingin tahu apa isinya. Itu ada perintah Tuhan di sana, ada berkat Tuhan di sana. Tetapi saudara sepupu kita, mereka membaca untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan ganjaran. Kan beda motivasi. Itu sebabnya mereka selalu berbicara, selalu membaca itu dari bulan Ramadan, dari hari pertama, hari ke-30. Itu terus yang mereka ucapkan. Karena apa? Semakin sering dia membaca, semakin banyak pahalanya. Nah, orang percaya kan tidak seperti itu. Ya, kita tidak seperti itu. Apa yang kita lakukan bukan untuk mendapatkan pahala. Kita sudah mendapatkan pahala, itu sebabnya kita lakukan. Kita membaca adalah untuk mengerti, untuk memahami. Untuk memahami. Senang.
Nggak apa artinya kita baca nggak memahami banyak-banyak. Lebih baik kita sedikit-sedikit tapi kita paham. Tuhan lebih mau yang seperti itu, ya. Ya. Lebih banyak paham juga lebih baik. Nah ini Bapak Saudara, saya paham. Dan hari ini saya terus belajar. Menggali dan terus menggali. Bapak Ibu Saudara semuanya, jangan tergesa-gesa. Pahami sebelum baca firman dan berdoa supaya Roh Kudus pimpin kita. Ya, suatu Roh Kudus pimpin kita. Puji Tuhan kalau kita orang percaya mau belajar kepada bahasa asli, baik pada bahasa Ibrani maupun juga bahasa Yunani. Itu akan lebih mengantarkan kita lebih baik. Bahkan kalau kita tahu tentang bapak-bapak gereja, wah luar biasa kita semakin paham, ya, semakin paham. Ini saudara. Nah, jangan pada remeh suatu, jangan pada remeh. Ya. Jangan anggap enteng, itu biasa-biasa saja. Jangan anggap remeh. Sangat berkaitan. Tadi yang saya bilang, contohnya keluarga, suami istri. Jangan pandang remeh. Lama-lama akan timbul itu suatu dan dimuntahkan oleh Tuhan. Ya. Saudara semua akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Mengapa sih orang suatu itu susah dinasihati? Ya. Ya, ini ada beberapa orang yang mengatakan satu, menganggap diri mereka merasa cukup dengan rohani. Sudah saya cukup dengan tahu hal rohani saya. Saya sudah kaya dengan kerohanian saya. Ya. Ada orang-orang yang merasa cukup, merasa menganggap diri itu sudah mengerti. Kemudian yang kedua, menganggap bahwa dia sudah kaya dalam perkataan. Ya. Sudah kaya dengan pengetahuan. 1 Korintus pasal 1 ayat 5. Merasa kaya dengan iman. Nah ini orang-orang seperti ini saudara menganggap atau berpikir segalanya sudah berjalan dengan baik. Dan sudah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Nah, buat apa lagi melakukan ini itu? Hidup saya kan tidak ada masalah, ekonomi lancar, badan juga sehat, anak-anak juga baik. Ini orang-orang seperti ini kalau dikasih tahu banyak akan ujung-ujungnya demikian. Ujung-ujungnya akan seperti itu. Enggak lagi dia berpikir dia bagaimana memberitakan Injil, bagaimana memberitakan kabar baik, bagaimana peduli dengan orang yang lagi. Karena apa? Menganggap atau berpikir segala sudah berjalan dengan lancar. Semuanya baik-baik saja. Jadi nggak perlulah yang hal yang lain lagi. Ia berkata, saya tidak membutuhkan nasihatmu. Ya. Orang kan berkata seperti, aku gak perlu nasihatmu, aku lebih tahu daripada kamu. Aku lebih paham daripada kamu, gak usah nasihati aku. Saya pernah, saudara, beberapa puluh tahun yang lalu saya dengar kata-kata seperti ini. Kamu mau khotbah saya, kamu menasihati saya, kamu itu siapa? Saya pernah saudara dikatakan seperti ini. Nah, ya, nasihatmu itu gak berarti begitu. Kamu belum tahu, kamu masih anak hijau. Bahkan kurang lebih 3 hari yang lalu kami punya grup saudara. Juga ada seseorang yang mengatakan demikian, kamu masih anak ibu saya, kok masih mau menasihati saya? Saya ini ketua STT, Sekolah Tinggi Teologi. Saya ini paham segala-galanya. Kamu anak ibu saya kok masih mau menasihati saya? Nah, ini bahaya seperti ini kan. Dia menganggap, aku gak butuh nasihatmu. Karena apa? Aku sudah kaya pengetahuan, kaya iman, kaya perkataan. Susah nasihati orang-orang yang seperti ini. Keras hatinya, tapi dia gak sadar dampaknya itu akan seperti apa. Oleh sebab itu saudara semua dalam Tuhan, ya, seperti ini. Saya mau kembali lagi. Nah, saya mau kasih contoh ini. Saya mau kasih contoh antara Paulus sebelum bertobat namanya Saulus. Pada waktu itu Saulus bertobat, tapi saya mau sampaikan, gurunya Gamaliel itu kan hebat. Pengetahuan akan hukum Taurat atau kitab Taurat luar
Ya, luar biasa. Dia tahu yang namanya Taurat. Dia percaya. Tetapi dia nggak mau melakukan, nggak mau berubah. Susah membuat orang yang bertobat, tapi orang tersebut pandai. Susah. Gamaliel seperti itu. Kalau orang yang suatu seperti Saulus akan mungkin mudah untuk dapat bertobat, tetapi jika mereka seperti Gamaliel, mereka tahu Injil tapi juga menentang Injil, susah untuk bertobat. Karena apa? Merasa tahu. Orang seperti ini banyak klaim tapi tidak banyak argumentasi, tidak banyak perbuatan. Klaim saja, tapi nggak ada yang dilakukan. Nah, kemudian selanjutnya, lebih berarti 10 orang yang memiliki roh yang menyala-nyala. Ya, lebih baik ada 10 orang yang menyala-nyala daripada ada 100 orang yang setengah hati atau tidak punya perhatian. Cuma kalau kita ini nggak saling perhatikan, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Nggak nyaman, saudara. Ya, ayo teman baru datang kita sambut. Ya, ayo kita beribadah bersama-sama. Selamat datang. Namamu siapa? Kepedulian di sana. Ya, lebih baik 10 orang yang roh dan menyala-nyala daripada 100 orang yang setengah hati atau tidak perhatian sama sekali. Ya. Berkobar-kobarlah, ya, berkobar-kobarlah. Jangan biarkan dirimu suam-suam kuku, jangan biarkan dirimu melambung 3 bulan atau setengah bulan. Perhatikan ayat-ayat berikut. 1. Roma pasal 14 ayat 8. Roma pasal 14 ayat. Ini sering dipakai moto seseorang, semboyan seseorang. Begitu gagahnya ada orang berkata, sebab jika aku hidup untuk Tuhan. Tapi kadang-kadang semangatnya loyo. Ya. Coba kalau kita paham dengan komitmen ini. Sebab jika aku hidup untuk Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu. Ya, jangan loyo, jangan lemah. Paulus berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia, tidak akan pernah sia-sia. Mungkin kita akan mendapatkan apa-apa sekali. Tuhan tidak diam, Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tidur. Kita menganggap sia-sia saja pelayanan, sia-sia saja, jauh-jauh datang. Nah, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ini janji Tuhan. Ya. Bukan janji saya nggak bisa menjanjikan apa-apa. Ya. Saya nggak bisa menjanjikan apa-apa. Tapi saya mengajak mari kita bersama-sama untuk tak semangat di dalam Tuhan. Dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kemarin saya jam 3 sudah berada di sini, jam 3 sore. Saya sapu, bersih-bersih semuanya. Ya, sampai malam teman-teman latihan datang. Ya, kalau hari ini Wawa tidak bisa datang, itu tidak bisa datang karena sakit. Tapi saya percaya Tuhan sudah sembuhkan dia. Amin. Ya. Kemudian yang ketiga, Kolose 4 ayat 17. Perhatikan, supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Apa yang saat ini dipercayakan kepada kamu, jalankan sepenuhnya. Ya. Saudara semua dalam Tuhan, lebih baik kita tersinggung ya, dengan firman Tuhan, tapi buat kita kepada kebaikan. Ya, upaya kita kepada suatu kemajuan iman kita ini, saudara. Mari kita berkobar. Ya. Paulus pernah mengingatkan ini semuanya kepada Arkhipus. Paulus juga pernah mengingatkan melalui suratnya kepada Arkhipus yang banyak ditafsirkan sebagai putra dari Filemon.
Dia masih muda dan dipercaya memimpin umat supaya pelayanan yang diterima dalam Tuhan dijalankan sepenuhnya. Ya, ini pesan Paulus kepada Arkhipus. Arkhipus, jalankan pelayanan dengan sepenuhnya. Apapun yang dipercayakan dengan kamu, kepada kamu, itu terima, kemudian lakukan. Yang kita layani adalah Raja segala raja. Nah, demikian kita diingatkan, saudara, apapun pelayanan yang diberikan kepada Tuhan kepada kita, hendaknya kita lakukan dengan sebaik dan penuh dengan komitmen. Tanpa komitmen yang kuat, sulit bagi kita untuk bertahan lama dalam melayani Tuhan. Sulit. 14 tahun, sudah 14 tahun. Artinya, kalau bulan 9 kemarin, gereja kita sudah berusia 14 tahun di tempat ini. Sudah 14 tahun. Puji Tuhan, semuanya bisa seperti ini. Ya, semuanya adalah karena Tuhan. Mari kita belajar memegang komitmen kita. Yang kasih mula-mula kita itulah komitmen kita. Itu terus kita pegang dan kita lakukan. Terus kita pegang hingga saat ini. Baik di dalam melayani Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita layani adalah Raja di atas segala raja. Saya mau katakan saudara. Nah, ini kan sering menjadi masalah. Orang sering berkata, oh begitu, apakah saya harus meninggalkan atau mengurangi aktivitas kita? Enggak perlu. Kita tidak perlu mengurangi jumlah aktivitas kita, enggak usah. Ya. Aktivitas Anda, Bapak Ibu Saudara 10, ya tetap lakukan saja. 10 itu lakukan saja. Jangan kurangi aktivitas. Tetapi yang perlu kita tambahkan adalah kualitas. Kualitas kita itu yang perlu kita tambahkan. Nggak perlu mengurangi jumlah aktivitas kita, tapi kualitas daripada pelayanan dan aktivitas rohani itu yang perlu ditingkatkan. Ya. Nggak usah dikurangi. Apakah firman Tuhan berarti minta supaya saya tidak bekerja dan sebagainya? Tidak. Tuhan tahu kok bahwa kita memerlukan roti, Tuhan tahu kita memerlukan nasi, memerlukan makan, Tuhan tahu. Ya. Tetapi bukan itu yang Tuhan minta. Jangan kurangi aktivitasmu, tapi tingkatkan kualitasmu, tingkatkan mutumu di dalam pelayanan. Ya. Tingkatkan mutumu, tingkatkan komitmenmu, tingkatkan niatmu itu. Jangan kurangi. Tetap lakukan saja. Silakan lakukan. Silakan lakukan. Yang perlu dibangun adalah mutunya. Yang perlu dibangun adalah kualitasnya, bukan jumlahnya. Ya puji Tuhan bisa menambah jumlah, bisa menambah kualitas. Ya, yang penting bisa mengatur waktu. Ya. Waktu untuk ini keluarga, waktu untuk pelayanan, waktu untuk pekerjaan, diatur saja. Ya. Dengan kemudian juga meningkatkan kualitas yang ada. Jadi ini saudara semua yang diberkati oleh Tuhan. Jadi nggak usah berpikir, oh ini berarti akan mendegradasi atau mengurangi daripada aktivitas saya dan pekerjaan saya. Tidak. Tuhan hanya mau tingkatkan kualitasnya. Ya, saudara yang semua pemain musik yang maju ke depan. Ya.